Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten Speed Art Rico Ricoko. Jadi di konten Speed Art kali ini sama seperti konten sebelumnya mungkin ya, gue mau membuat sebuah manipulasi foto atau gambar ya, dengan menggabungkan beberapa gambar menjadi sebuah satu gambar yang terlihat sinematik dan juga realistik seperti itu. Dan tema untuk Speed Art kali ini, karena ini bertepatan dengan hari Imlek ya, jadi ini spesial khusus Imlek. Dan di sini gue menggunakan 8 gambar ya untuk speed art kali ini. Oke, langsung saja ke videonya. Ini dia. Oke, jadi di sini langkah pertama yang gue lakukan pertama kali dalam membuat sebuah manipulasi foto atau manipulasi gambar adalah membuat sebuah kanvas ya. Dan gue pakai ukuran video ya yang 1080 Full HD. Oke. Hal yang kedua, lalu gue masukin bahan-bahan yang mau gue manipulasi atau kumpulan dari beberapa gambar yang mau gue satukan ya. Yang pertama itu tadi backgroundnya, yaitu sebuah tempat kayak model apa ya, sebuah sungai sih, sebuah sungai gitu yang di sampingnya ada bangunan gitu ya. Yang kedua yaitu gambar wanita ini. Nah, lalu setelah kita masukin, kita cropping dulu atau kita potong satu-satu gambar demi gambar yang kita masukin. Nah, ini gue percepat dulu agar videonya nggak terlalu lama dan nggak terlalu boring juga. Oke, seperti ini. Udah gue cropping si gambar wanita ini. Lalu kita cari posisi atau tempatkan si gambar ini kira-kira cocoknya ditaruh di mana gitu kan. Nah, ini gue mau taruh karena emang backgroundnya itu center ya, jadi sungainya itu center, gue mau taruh si wanitanya ini di tengah juga, jadi konsepnya itu dia kayak lagi duduk di jembatan gitu. Nah, tapi karena di sini gak ada jembatannya, otomatis gue harus buat manual si jembatannya ini. Oke, gue pakai shapes, kita bentuk dulu seperti jembatan ya, mungkin seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini untuk jembatannya nanti, tapi nanti pasti akan gua kasih dia tekstur ya, ini masih polos karena masih satu warna. Dan kayaknya kurang apa ya, kurang cocok kalau misalkan dia jembatannya itu hanya jembatan gini aja. Otomatis kan dia ada jalan gitu kan kalau jembatannya itu, berarti ini untuk gambar gedungnya atau backgroundnya ini bakal gue potong, nanti gue bakal bentuk sebuah kayak jalan gitu ya. Gua tambahin sedikit sebuah apa ya, semacam kayak tiang mungkin ya, kayak tembok di sudutnya ini, sudut si bangunannya ini. Nah, seperti ini kurang lebih. Oke, selanjutnya di bawah di jembatannya ini gue bakal kasih tekstur kayak apa ya, kayak batu gitu ya. Jadi jembatan itu kayak batu gitu modelnya. Ini gue ada gambarnya seperti ini. Lalu di perspektif gue sesuaikan dengan sudut pandang gue. Kita duplikat jadi 3 ya. Sebelah kanan kita atur posisinya agar dia realistik kayak gini. Oke, lalu kita duplikat lagi ke sebelah kanan kayak gini. Oke, sini gua hapus beberapa bagian agar dia terlihat seperti nyambung gitu ya. Clipping mask, lalu kita turunkan intensitas cahayanya agar lebih gelap. Kita bisa pakai hue and saturation atau brightness and contrast ya, bebas. Di sini gue pakai hue and saturation. Oke. Next. Oh iya, dalam memulai suatu editing jangan lupa untuk selalu di save ya. Peraturan pertama dalam editing itu sebenarnya jangan lupa buat di save. Karena nanti pasti nyesek banget kalau misalkan kita udah edit sebegitu menariknya, segitu lamanya, tapi lupa di save dan not responding. Wah, itu sih benar-benar apa ya, nyebelin banget sih. Jadi intinya jangan lupa untuk di save terlebih dahulu. Oke, sekarang di bawahnya gue mau buat sebuah apa ya, kayak semacam tembok gitu ya. Jadi kan jembatan itu masa cuman gini doang, atau masih di bawahnya tuh kayak ada penyangganya gitu.
buat dulu, gue pakai pen tool dulu bentuknya seperti apa. Ya kurang lebih seperti inilah ya, sama kayak jembatan pada umumnya. Oke, langsung kita masukkan lagi gambar batu batanya, kita clipping mask, kita duplikat agar dia punya tekstur batu bata gitu ya, agar lebih realistik sebenarnya. Seperti ini kurang lebih jadinya. Ini udah gua atur untuk pencahayaannya ya, agar dia lebih gelap. Soalnya nanti temanya itu kita lagi malam hari gitu. Oke, sekarang kita masukkan objek gambar kedua, yaitu objek gambar selanjutnya ya, si kuda. Ya langsung kita cropping aja, dan bakal gue percepat agar prosesnya itu lebih cepat ya, dan kalian gak boring juga ngeliat gue nge-crop, karena apa menariknya ya ngeliat orang cropping. Oke, seperti ini kita tempatkan posisinya di belakang si cewek ini ya. Kita atur dulu kira-kira proporsional atau enggak ukurannya. Jadi jangan terlalu besar si cewek ini, jangan terlalu kecil juga. Dan untuk si kudanya juga jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar. Jadi disesuaikan aja. Oke, ini gue buat agak gelap untuk backgroundnya karena nanti temanya malam hari. Kita masukkan gambar satu lagi untuk background paling belakang ya. Ini gue pakai kayak jembatan gitu, tapi nanti jembatan ini bakal gue blur, dan otomatis berarti kita harus cropping atau potong si bagian awannya ini, karena kita mau ganti atau kita replace dengan background jembatan tadi. Kita pakai quick selection tool aja biar agak cepat prosesnya. Karena kalau pakai pen tool dia agak lama ya, karena banyak banget lakukannya. Kayak gini. Nah udah selesai untuk background seperti itu ya. Nanti itu bakal gue blur. Oke, kita balik lagi ke objek utamanya. Dan ini kayaknya untuk kudanya gue flip aja, jadi karena nanti ada highlight atau ada cahaya dari sebelah kiri, makanya gue flip biar lebih ini sih, lebih realistik atau lebih bagus kayaknya dengan di flip. Kita atur lagi untuk jalannya atau jembatannya. Oke, sekarang kita masukkan gambar lagi, yaitu gambar lampu ya, lampu jalan gitu, yang nempel ke tembok. Kita cropping, bakal gue cepetin lagi. Kayak gini. Gua tempel di sebelah kiri ya, di atas. Sekarang kita masukin gambar jendela ya, ini kayak jendela gitu sih, jendela lusuh gitu. Kita cropping lagi. Setelah kita cropping, gue mau taruh dia di sebelah kanan itu karena kosong ya, temboknya itu kosong karena kurang menarik kalau kosong. Nih gue mau tambahin jendela aja, jendela di sini, sama nanti di sebelah kiri juga ada jendela biar lebih menarik aja sih. Kita turunin cahayanya agar dia sesuai dengan gambar-gambar yang lain ya, agak lebih gelap. Kita taruh di sebelah kiri juga. Oke, seperti ini kurang lebih untuk hasil sementaranya. Nah, sekarang masuk ke bagian pencahayaan. Nah, si lampunya ini jadi gue nanti mau buat sebuah cahaya gitu ya. Warnanya kemungkinan warna orange atau warna orange kekuningan gitu ya. Ditaruh di sini, kita buat seluruh cahayanya. Dan ini bagian sebenarnya bagian favorit gue ya dalam membuat sebuah light atau cahaya ya. Karena inti dalam memanipulasi sebuah foto atau gambar sih sebenarnya sederhana aja sih.
agar suatu foto atau gambar ini terlihat lebih realistik ya, selain penempatan gambarnya, kita harus memperhatikan cahayanya juga gitu. Jadi cahayanya kita harus perhatiin, dan jangan lupa kita kasih shadow, highlight pada objek-objek utamanya gitu, agar lebih terlihat lebih realistik gitu ya. Intinya selain penempatan, kita penempatannya harus benar-benar natural ya, atau rapih gitu dari beberapa objek gambarnya. Lalu perhatikan pencahayaannya, cahaya itu datang dari mana gitu kan. Nah, selain cahaya, nanti kita harus juga berikan highlight pada si objek utamanya itu, dan benda-benda atau gambar-gambar di sekitarnya, dan shadow juga agar dia lebih terlihat lebih apa ya, lebih deep gitu ya, atau lebih realistik. Dan yang terakhir mungkin blur kali ya, agar memberikan kesan depth gitu, atau suatu bidang gitu ya. Oke, mungkin untuk penjelasannya sampai sini, dan untuk selanjutnya bakal gue percepat ya, untuk speed artnya, seakan emang ini konten speed art, gue akan percepat, dan untuk hasilnya nanti bisa kalian lihat di belakang ya. Oke, selamat menyaksikan.
Dan untuk sentuhan paling akhir kita jangan lupa untuk pakai yang namanya filter kamera raw ya. Jadi ini penting juga dalam melakukan suatu editing atau manipulasi, karena kenapa? Dengan kamera raw ini warna ataupun tekstur dari gambar yang sudah kita buat akan lebih realistik dan lebih cakep gitu ya, lebih sinematik gitu. Jadi jangan lupa untuk selalu pakai kamera raw. Dan kurang lebih seperti ini hasilnya untuk sebelum menggunakan kamera raw dan setelah menggunakan atau melalui proses filter menggunakan kamera raw. Sangat terlihat beda jauh sekali ya untuk hasilnya. Oke, mungkin segitu dulu untuk speed art kali ini. Gue cukup senang sih dengan hasilnya karena lumayan bagus juga menurut gue sendiri. Dan mungkin bagi kalian yang ingin berpendapat atau memberikan kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Dan menurut kalian kurangnya apa sih dari manipulasi kali ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa kalau kalian suka klik like, share video ini, dan juga jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa follow Instagram gue. Untuk linknya ada di deskripsi. Segitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.